Perdoki, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sidesko Section Indonesia, ASPI Wellness and Spa, Asosiasi Spa Terapis Indonesia atau ASPI, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, Tiara Kusuma. Tema webinar kita hari ini adalah penerapan standar CHSE dalam transformasi pelayanan spa dan salon kecantikan. Perkenalkan, saya Diana Viana dan di sini bersama saya ada rekan saya juga, Ibu Nani Fatmandari. Selamat pagi Ibu Nani Fatmandari. Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya Bu Nani hari ini? Semoga kita semua cerah, peserta-peserta yang sudah antusias menunggu webinar kali ini Mbak Dian. Iya, saya juga lihat di sini partisipannya sudah sangat aktif, udah banyak menyapa. Pokoknya kita senang sekali akan memandu acara ini berdua nanti sampai siang nanti ya Mbak Nani. Siap. Siap kalau begitu. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali Ibu Nani. Silakan Mbak. Baik. Ya, jadi kami berdua yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian pada webinar hari ini. Sebelum memulai webinar hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib webinar hari ini. Situ pasang. Mikrofon dan video peserta dalam mode mute. Jika ada pertanyaan ditanyakan kepada narasumber, dapat dituliskan di kontak Q&A, tapi juga bisa juga dengan fitur raise hand. Jadi nanti siapapun yang mau bertanya silakan raise hand, nanti kita akan open untuk mikrofonnya. Jadi bisa direct langsung bicara kepada para narasumber. Untuk pertanyaannya harap ditulis kepada siapa pertanyaan itu ditulis kalau yang menggunakan kotak Q&A. Jika ada gangguan internet selama webinar, harap bersabar dan coba untuk masuk kembali. Yang saya hormati Bapak Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Alexandrian MM. Terima kasih untuk waktunya Bapak sudah menghadiri acara webinar hari ini. Dan yang saya hormati Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Rizkiana Sukandi Putra, MKes. Terima kasih untuk waktunya Bapak untuk dapat menghadiri webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan panelis yang telah hadir pada webinar hari ini. Para narasumber webinar hari ini adalah Dr. Astrid B. Sulistomo, MPH, SPOK. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia, Perdoki, dan juga beliau adalah dosen kedokteran okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Muhammad Ilyas, SPOK. Beliau adalah Sekretaris Program Studi PPDS Kedokteran Okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga Ketua Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat Perdoki. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Muhammad Ashhadi, AMF, SE, MPD. Beliau adalah Sekjen ASPI Spa and Wellness Indonesia, Ketua 3 Asosiasi Spa Terapis Indonesia, Dirut LSUP Global Wahana Tirta, Komisaris PT Sari Bumi Mas Ciater Subang, dan juga Auditor CHSE. Dan kita punya para panelis nih. Ada para panelis kita hari ini adalah Presiden Sidesko Section Indonesia, Dr. MMV Lianiwati Bati Halim, SPOK, M Biomed, Diplom Sidesko, Diplom Sipta. Ketua Umum Tiara Kusuma, Ibu Astuti Yudo, SS, Diplom Sidesko. Ketua Umum
ASPI Wellness and Spa Hajah Erwina Suwarma, Ketua Umum Perhimpunan ASTI Dr. Kusuma Dewi Sutanto MPD Diplom Sidesko Diplom Siptakspa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan dan menyambut tamu-tamu kehormatan di acara webinar hari ini. Dr. Merdias Almatsir SPS dari tim Janas, Dr. Gita Kasubdit Yankestrat Komplementer, Dr. Hadi Siswojo Kasubdit Yankestrat Empiris, Bapak Alfon SPD dari Tiara Kusuma, dan Bapak Andi Yanto dari Tiara Kusuma. Selamat datang, selamat bergabung di webinar hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sponsor hari ini adalah iGlow, Glow in Wellness, The Infection Antibacterial Cleaner, Taman Sari Royal Heritage Spa, dan Mustika Ratu. Dan para pendukung acaranya adalah Akiderma Skincare dan LPVJ Beauty School. Mungkin boleh dibantu untuk slide para sponsor dan pendukungnya. Terima kasih. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya mengikuti webinar hari ini. Baik, kita bisa lihat video dari Mustika Ratu, silahkan. Bisa hapus make up zaitun Mustika Ratu, kain manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Cocok untuk skincare, meremajakan kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Zaitun Mustika Ratu, banyak manfaatnya. Minyak zaitun Mustika Ratu. Stay at home, work from home, ambil positifnya aja. Karena dengan stay at home, kita punya banyak waktu untuk merawat diri kita, terutama merawat kulit wajah, supaya kulit wajahmu tetap sehat. Nah, aku ada solusinya nih. Bagaimana dengan cara yang aman, efektif, dan gratis, yaitu dengan spray dengan anti-aging. Masker ini berkhasiat dalam anti-aging, anti-inflamasi, dan anti-wrinkle. Masker wajah ini dengan 3 lapisan dengan teknologi terkini dikemas. Selain itu, bebas pengharum, pewarna, alkohol, pengawet, silikon, minyak mineral, hormon biologi, dan yang terpenting tersertifikasi halal dan BPOM. Berbahan natural bioselulose, tipis, dan nanofiber tetap menempel meskipun digunakan saat beraktivitas. Aku sebenarnya sama dalam balik loh. Stay healthy, Artinya juga aku minta begini, aku nemenin lama-lama. Lalu saya mau lagi, Mama Hadi ada habis bersih-bersih rumah nih. Nah, kemarin saat pertama mulai wabah corona, sempat pusing dia mau cari disinfektan yang bagus dan aman, bisa dipakai kita dalam jangka waktu panjang. Nah, akhirnya aku pakai ini. Disinfektan antibacterial cleaner. Disinfektan bacterial cleaner ini perpaduan dari cleanernya yang mampu mengangkat kotoran yang nempel dari permukaan benda dan sekaligus sebagai disinfektan membunuh kuman, bakteri, jamur, dan virus sekalipun. Efektivitas membunuh kumannya lebih lama dan ini tuh nggak merusak peralatan loh, bisa menghilangkan bau dan aman atau tidak mengiritasi jika terkena kulit. Cara pakainya pun gampang banget loh, tinggal semprotkan disinfektan antibakterial cleaner ke permukaan keras atau benda yang kamu mau bersihkan, kemudian dilap seperti yang aku lakukan saat aku bersih-bersih rumah ini. Nah, coba deh pakai ini, gampang kok cara pesennya, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau lewat Instagramnya. Selamat mencoba, stay clean, stay safe, stay healthy.
spa di Taman Sari, dan juga bisa menggunakan di rumah sendiri kayak eye glow di rumah, bisa kita perawatan home care sendiri. Dan jangan lupa sekarang saatnya kita harus bisa hygiene dan sanitasi ditingkatkan. Jadi dengan menggunakan desinfektan kita bisa melakukan proses hygiene dan sanitasi di rumah maupun di tempat usaha. Baik, saya lanjutkan kembali webinarnya. Sebelum memulai webinar kita hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak Dr. Andas Alexandrian MM, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Masker medis. Enggak yang medis. Buat tuku sing Ya, larang, terima kasih. tuku sing Bapak Dr. Andas Alexandrian, terima kasih banyak Pak sudah hadir di acara kita hari ini. buka ya sekono. Suara saya Tanggal minggu suara kemarin. saya terdengar? Dengar, Pak. Lingkungan. Oke, ini kebetulan benar tidak Awalnya nggak apa-apa. sinyal, Terus setengah saya jam berada di jebret. Wah, dalam rangka dikira ya Pak, biro nih menunjukkan ngopo-ngopo kembali tujuan. aktivitas baik Iya. beberapa Tapi spot yang mau baik gimana di lagi? Nggak bisa. terima kasih undangannya. Langsung. Assalamualaikum Berlendir. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam menjadi tidak sejahtera nyaman buat tuh. kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah Ibu Astrid B. Sulistomo, Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia. Bapak Muhammad Asyadi, Ketua RSU Global Wahana Tirta Audit dan juga sebagai auditor RSU. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Ilyas, Sekretaris Program Studi PPDS Kedokteran Okupasi FKUI. Kemudian Ibu Astuti Yudo, Ketua Umum Tiara Kusuma. Ibu Haja Erina Swarna, Ketua Wellness Spa Indonesia. Ibu Kusuma Dewi, Ketua Umum Perhimpunan ASPI. Ibu Lian Laki, Presiden Sidesco Section Indonesia, dan para peserta webinar penerapan standar GSE dalam transformasi pelayanan spa dan salon kecantikan yang saya banggakan. Kalau saya tadi lihat di chat yang sudah muncul, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai yang di timur tadi ada yang dari Sulawesi Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Raja Wali Pasifik Internusa yang telah menginisiasi kegiatan webinar dalam rangka membahas penerapan standar CASE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability dalam transformasi pelayanan spa dan salon kecantikan. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, di dalam situasi pandemi saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang diketahui bersama, pandemi COVID turut berperan dalam mengubah tren pariwisata saat ini. Saat ini wisatawan akan lebih memperhatikan protokol-protokol dalam melakukan kegiatan wisata, terutama yang berkaitan dengan kebersihan, kemudian kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan CHSE. Faktor kesehatan menjadi kunci untuk bertahan. Tren wellness tourism memiliki potensi pasar yang besar dan mampu memberikan multiplier effect pada kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan rilis berita yang dikeluarkan oleh MarketWatch, pertumbuhan pasar wellness tourism diperkirakan sebesar 832 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7,3% selama periode perkiraan 2021 sampai 2026 mendatang. Lebih lanjut dijelaskan oleh MarketWatch bahwa wellness tourism
diidentifikasi sebagai perjalanan yang mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan yang baik dengan terlihat dalam aktivitas kesehatan psikologis, spiritual maupun fisik. Sehingga terdapat peningkatan jumlah pengunjung dari seluruh dunia terhadap permintaan berbagai pelayanan wellness tourism. Selain itu, Ibu Bapak sekalian, peningkatan belanja wisatawan juga diharapkan berdampak positif pada wisata wellness dan wisata medis, sehingga dapat mendorong industri wisata kesehatan Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Bapak sekalian, Kemenparekraf bersama Kementerian Kesehatan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan wisata kesehatan pada tahun 2017 yang lalu, dan kemudian sudah diperbarui pada akhir tahun 2020 yang lalu. Pengembangan wisata kesehatan yang diproyeksikan hingga tahun 2025 dan terfokus pada medical tourism dan wellness and herbal tourism. Jadi ini dua fokus kita di dalam pengembangan health tourism, yaitu medical tourism dan wellness herbal tourism. Wellness tourism berbeda dengan medical tourism. Perbedaan paradigma berpengaruh pada kegiatan yang membentuk wisata medis dan wellness. Ibu Bapak sekalian, wisata medis lebih berpijak pada kegiatan reaktif, sementara wellness tourism lebih ke arah proaktif. Jadi ini dua prinsip yang membedakan dua bisnis tadi. Saya ulangi lagi, medical tourism pada aspek reaktif, sedangkan wellness tourism pada aspek proaktif. Potensi wellness tourism di Indonesia yang telah memiliki travel pattern atau pola perjalanan wellness ada di daerah Jogja, Solo, dan Bali, khususnya di Ubud. Ketiga daerah ini diharapkan dapat membangkitkan wellness tourism di daerah lainnya. Ibu Bapak sekalian, peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pengembangan wellness tourism adalah memfasilitasi pengembangan produk-produk wellness tourism, melakukan kegiatan promosi dan pemasaran produk wellness tourism, melakukan pengembangan destinasi wellness tourism, dan melakukan fasilitasi kebijakan pengembangan wellness tourism dan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan wellness tourism. Pendekatan pengembangan wellness tourism Indonesia adalah holistic wellness dengan langkah pengembangan melalui strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Informasi produk wellness berupa peningkatan citra destinasi wellness tourism melalui pendukungan dan atau penciptaan event dan pengembangan produk dan promosi sangatlah dibutuhkan. Ibu Bapak sekalian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah menyusun protokol kesehatan dan melaksanakan kegiatan wisata yang disebut dengan protokol CHSE. Yang di dalam bahasa Indonesia atau istilah sehari-hari kita kenal dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Dan untuk diketahui, sejak tahun 2020 lalu, panduan-panduan protokol CHSE yang telah disusun atau dipublish oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya dilakukan kegiatan sertifikasi CHSE. Target kita di tahun 2021 ini akan terlaksana sertifikasi CHSE bagi sejumlah 6.000 usaha pariwisata di Indonesia. Secara umum, kebersihan mencakup kegiatan mencuci tangan, menggunakan sabun, penggunaan hand sanitizer, ketersediaan sarana cuci tangan, menggunakan sabun, pembersihan ruang dan barang publik dengan cairan disinfektan yang aman dan sesuai standar kesehatan, bebas vektor dan binatang pembawa penyakit, ketersediaan tempat sampah yang bersih, serta pembersihan dan kelengkapan toilet yang bersih, yang selama ini menjadi permasalahan kita. Ibu Bapak sekalian, pada lingkup kesehatan mencakup menghindari kondisi fisik, saya ulangi lagi, menghindari kontak fisik,
pengaturan jarak aman, mencegah kerumunan, tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata dan hidung dan mulut. Kemudian di tempat umum dan tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan APD apabila diperlukan, menerapkan etika batuk dan bersin, pengelolaan makanan minuman yang higienis, peralatan dan perlengkapan kesehatan yang sederhana, dan kesiapan penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi wisata. Lingkup keselamatan meliputi prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, ketersediaan alat pemadam kebakaran, ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi, dan media serta mekanisme komunikasi pengamanan kondisi darurat. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, pada lingkup kelestarian lingkungan, kriteria yang kami tetapkan meliputi penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan, pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem, pengolahan sampah dan limbah cair secara tuntas, sehat dan ramah lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan panduan dan SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan beberapa panduan CSE dalam berwisata dan berkegiatan, yaitu panduan wisata selam, wisata golf, para layang, wisata pendakian gunung, wisata arung jeram, maraton, wisata mais, dan penyelenggaraan event. Melalui penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pada wellness tourism yang berpotensi untuk berkembang di masa pandemi. Pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh serta memberikan pemahaman mengenai implementasi protokol CHSE dalam berwisata dan berpergian, sehingga kita bersama-sama dapat membantu pemulihan negara dari pandemi COVID-19 serta pemulihan industri wellness tourism di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah. Kita memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pada industri wellness tourism. Mari kita patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, tetap sehat, tetap semangat, bersama jaga Indonesia, bangkitlah pariwisata Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Alexander atas sambutannya, memberikan kita pencerahan terkait sertifikasi CHSE. Mungkin juga kita ada pertanyaan titipan nih Pak dari seluruh peserta yang hadir saat ini dan juga yang belum sempat hadir. Pertanyaannya satu Pak. Tadi kan ada 6.000 ya Pak ya target usaha pariwisata di 2021 yang akan disertifikasi. Kapan Pak kebagian untuk industri kita Pak kira-kira untuk spa dan salon kalau boleh tahu Pak? Ya, untuk spa dan salon kami belum bisa memberikan kepastian karena yang pasti begini, prosedurnya harus ada panduan CHSE duluan di bidang spa ya. Iya. Nah, saya sendiri nggak tahu di spa sudah punya. Sudah ada Pak. Oke. Saya sudah free loh Pak. Tinggal tunggu kapan sertifikasinya. Ya. Kami sekarang karena kemarin PPKM level 4 sehingga tim auditor CHSE terhambat atau terkendala untuk lapangan. Tapi kelihatannya setelah PPKM level 3 ini tim kita yang menggunakan Sukovindo. Ya. Sukovindo, auditornya dari Sukovindo akan segera turun lagi ke lapangan untuk menyelesaikan sertifikasi yang tadi saya sebut 6.000 peserta itu. Mudah-mudahan SPA segera juga dikunjungi auditornya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Alexander. Jadi ini merupakan kabar gembira, kabar hangat untuk semua peserta di sini. Jadi
segera karena panduan sudah ada, jadi sertifikasi pun juga akan segera ada. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan tempatnya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan acara berikutnya. Mbak, saya izin pamit lagi sekalian ya. Iya, Bapak terima kasih banyak untuk waktunya sudah menyempatkan Mas ada di webinar kita hari ini ya Pak. Oke, sama-sama, salam. Salam sehat semua terus ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan webinar hari ini. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Pola, permintaan, dan perilaku konsumen spa dan salon kecantikan maupun wisatawan kedepannya akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi. Dunia usaha kecantikan dan pariwisata pun harus bersiap diri untuk dapat memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi akan produk dan pelayanan yang dapat diberikan kepada konsumen maupun wisatawan. Disinilah perlu panduan praktis bagi para usaha spa dan salon kecantikan dalam menyiapkan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan. Jadi, tema webinar kita hari ini adalah penerapan standar CHSE atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam transformasi pelayanan spa dan salon kecantikan. Webinar ini akan membahas bagaimana implementasi untuk menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sejauh mana penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sudah masuk di industri spa dan salon kecantikan di Indonesia? Mari kita bergabung pada sesi diskusi panel bersama para ketua umum dari Asosiasi Kecantikan Indonesia. Langsung saja kita sapa para panelis kita hari ini. Ada Dr. Lianiwati Batihalim, SPOK, M-Biomed, Diplom Sidesco, Diplom Sipta, sebagai Presiden Sidesco Section Indonesia. Selamat pagi Dr. Liani. Mikrofonnya belum terbuka. Selamat pagi. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini ya dok. Baik, kita lanjut ke panelis kita yang kedua, Ibu Astuti Yudo, SS Diplom Sidesco, sebagai Ketua Umum Tiara Kusuma. Selamat pagi Ibu Astuti, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dian. Kabar baik Mbak Dian, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat ya Bu, kelihatan seger banget. Sehat, alhamdulillah. Semoga semua sehat-sehat ya. Betul sekali Bu, apalagi banyak banget di sini anggota Tiara Kusuma yang datang ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astuti. Lalu kita lanjut ke panelis kita yang ketiga. Ada Hajah Erwina Tuarma, Ketua Umum ASPI Wellness and Spa. Selamat pagi Ibu Erwina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Dian, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan webinar dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu di sela waktunya yang sibuk menyempatkan untuk bisa hadir di webinar hari ini. Oke, baik, kita lanjut ke pembicara kita yang keempat. Ada Ibu Dr. Kusuma Dewi Sutanto, MPD, Diplom Sidesco, Diplom Sipta, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Asosiasi Spa Terapis Indonesia. Selamat pagi Ibu Kusuma Dewi, apa kabar?
Selamat pagi Ibu Kusuma Dewi. Info Mbak Dian, Ibu Kusuma Dewi juga sebagai juri hari ini, jadi mungkin beliau sudah hadir ya. Sudah hadir. Selamat pagi Ibu Kusuma Dewi. Masih. Selamat pagi Dian. Iya, Ibu Dewi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi panel di acara webinar kita hari ini. Iya, jadi Baik, seperti kita ya. ketahui juga, Ibu Kusuma Dewi sudah terhubung, sudah kelihatan sekarang. Iya, jadi sebagai info juga pada para peserta, Ibu Kusuma Dewi saat ini juga sebagai judges dari adanya kompetisi internasional makeup dan body art competition. Jadi ada 2 layar ya Bu ya, jadi judges Baik. juga, jadi dari sini jadi diskusi panel. Ibu, gimana kabarnya? Baik Ibu? Baik-baik Dian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Kusuma Dewi. Oke, kita sudah menyapa 4 panelis kita. Terima kasih untuk kehadirannya di acara webinar hari ini kepada para ibu-ibu ketua umum Asosiasi Industri Spa dan Salon Kecantikan Indonesia. Baik, kita langsung saja berbincang kepada para panelis kita hari ini. Kita sekarang akan berbincang pertama kepada Ibu Kusuma Dewi. Mau bertanya nih Ibu Dewi, masa pandemi ini kan masih belum berakhir nih, dan mungkin malah belum tahu ya kapan akan berakhirnya, dan yang pasti akan memaksa kita untuk harus beradaptasi. Nah, apakah yang menjadi konsentrasi penting saat ini dari Asosiasi Spa Terapis Indonesia yang Ibu bawahi di tingkat DPP Pusat? Ibu Dewi, silahkan. Apakah terhubung? Terima kasih Dian ya. Aku bersiap. Baik, Ibu Dewi, apakah sudah terhubung? Sudah, sorry Dian, karena pakai. Sudah. Oh baik, Sudah dengar? iya sudah Karena kita terdengar. pakai internet jadi bingung ini. Ya. Iya. Terima kasih Dian atas pertanyaannya. Asosiasi Spa Terapis Indonesia itu adalah benar-benar merupakan salah satu tenaga yang perlu mendapatkan pelatihan dari CHSE karena mereka langsung